4 alasan Anies bisa menjadi tersangka koruptor. Wow, makin seru nih. Nasdem siap-siap. Kalau kita di dalam dunia politik itu kan informasi macam-macam aja. Ya, masuk dari kiri, kanan, tengah, belakang itu banyak sekali kan. Ya. Nah, kemudian kan memang KPK sudah memanggil Anies, kan? Ya. Berarti kan ini serius Ya. gitu. Dan saya kira follow up-nya seperti apa dong? Kan gitu. Ya, kan artinya setelah Formula E, setelah dipanggil ke KPK, kan biasanya KPK kan pasti ada Tindak lanjut lah. tindak lanjutnya, siapa yang menjadi tersangka, siapa, atau kadang-kadang tidak menjadi tersangka dulu, atau masih panjang lagi kan, Akan dipanggil lagi dan manggil lagi pemanggilan saksi-saksi lain kan gitu. Ya. Nah itu kan kaitannya ke situ sebenarnya. Iya, kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, kalau ada beritahu kita. Hanya itu kepentingannya ya. Jadi terkait dengan kegiatan penyelidikan atas dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta, saat ini tim masih terus melengkapi bahan informasi dan keterangan serta analisis lanjutan dari proses yang sedang kami lakukan ini. Kami pastikan bisa dilakukan berulang kali dalam rangka untuk terus melengkapi perkembangan dari hasil analisis yang dilakukan oleh tim penyelidik KPK. Kita melihat bahwa kasus Formula E ini sepertinya dipolitisasi oleh orang-orang pendukung Anies Baswedan untuk melepaskan junjungannya dari jerat KPK. Saya melihat bahwa dari beberapa fakta yang akan saya bahas ini, Anies Baswedan sangat mungkin ditetapkan sebagai tersangka koruptor. Tapi ya sekali lagi, fakta-fakta di bawah ini harus kita lihat sebagai fakta yang bisa diinterpretasi oleh siapapun. Namun inilah opini saya terhadap fakta-fakta yang ada. Yang pertama, Formula E ini digagas menjadi program prioritas oleh Anies Baswedan sendiri. Pemberitaannya bahkan sangat santer dan dianggap oleh para pendukungnya sebagai programnya Anies Baswedan yang katanya sih berhasil membuat ekonomi Jakarta menjadi melejit. Tapi baru-baru ini ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Anies Baswedan berdalih dan membantah formulanya itu adalah program gubernur. Ini saja sudah membuat kita sama-sama curiga bahwa program Formula E ini sepertinya ada yang janggal. Direktur Utama Jakpro juga mengatakan bahwa Formula E adalah murni inisiatif Anies Baswedan. Fakta pertama sudah sangat mencurigakan, bukan? Yang kedua adalah soal komitmen fee yang katanya sudah ditransfer kepada pihak penyelenggara. KPK versi DKI Jakarta yang ada berkantor di Balai Kota mengatakan bahwa sudah ada komitmen fee yang dikirimkan kepada pihak penyelenggara. Tapi lucunya, sampai sekarang masih belum ada bukti transferan yang dilaporkan oleh panitia Formula E di DKI Jakarta. Kejanggalan kedua memang membuat kita sama-sama melihat bahwa sepertinya ada pendanaan yang tidak dilaporkan. Nah, yang ketiga adalah soal anggaran yang tidak masuk akal antara Formula E jika dibandingkan dengan penyelenggaraan balapan mobil listrik di negara lain. Indonesia harus membayar lebih mahal jauh dibandingkan penyelenggaraan di negara lain. Angkanya fantastis sampai triliunan, padahal kualitas sirkuitnya kayak sampah. Anggapan yang besar tidak dibarengi dengan kualitas yang sudah menjadi satu opini yang dibentuk buruk mengenai pelaksanaan dan tata pembayarannya. Saya jadi ingat sebuah jargon, kalau bisa mahal kenapa harus murah? Yang keempat adalah pelaksanaan di tempat yang tidak konsisten dan berubah-ubah. Awalnya Formula E katanya bakalan digelar di pelataran Monas. Jalur sudah dibuat dan juga paving block sudah ditambal dengan aspal kualitas sampah. Pohon-pohonnya juga bahkan sudah ditebang, coba. Tapi pada akhirnya sirkuit itu digelar di Ancol, di mana komisarisnya adalah orang-orangnya Anies Baswedan sendiri. Ini sudah menjadi kejanggalan keempat yang memang seharusnya membuat Anies Baswedan sebagai tersangka KPK. Tapi lucunya, calon tersangka yang kandidat kuat ini langsung dideklarasikan menjadi capres oleh Partai Nasdem yang orang-orangnya yang juga merupakan panitia di acara Formula E yang berbau-bau nggak sedap ini. Apakah ada upaya pembungkusan dan juga pelindungan kepada Anies Baswedan dari KPK yang sudah mengumpulkan barang bukti? Posisi Anies Baswedan saat ini terjepit di antara dua kekuatan besar dan dua monster raksasa. Yang pertama adalah monster koruptor dan juga yang kedua adalah monster radikalisme. Kedua hal ini tentu akan membuat Anies Baswedan semakin sulit untuk bergerak.
Karena memang dia dikenal sebagai tokoh yang mengendorse radikalisme, intoleransi, dan lebih jauh lagi terorisme. Tidak dapat dipungkiri lagi Anies Baswedan ini adalah orang dekatnya Rizik Syihab yang semua agama selain agamanya dihina. Pendukung Anies ini pernah mengancam mau meratakan kuil-kuil di Bali untuk agama Hindu. Ya, pendukung Anies ini juga pernah menyegel gereja yang mendapatkan izin dari pemerintah secara syah. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah orang ini terlindungi dari jeratan hukum khususnya korupsi yang sedang mengintainya di beberapa kasus, bukan hanya Formula E. Bahkan media-media abal-abal pun digunakan dan dijadikan bumper untuk melindungi Anies Baswedan. Profesor Romli Atmasasmita pun harus difitnah dan kalimat-kalimatnya dipelintir oleh media sampah. Inikah yang menjadikan Anies Baswedan sebentar lagi tersangka? Karena memang sudah banyak bukti-bukti yang terkumpul dan cukup mengecewakan kalau Anies tidak ditetapkan sebagai tersangka. Ini memang cukup menarik. Pasalnya, Anies menjadi objek dizalimi untuk ngerepotin KPK. Kenapa Nasdem mendadak usung Anies? Ayo. Ternyata benar yang saya prediksikan. Sejak SBY turun gunung, rasanya ada yang tidak beres. Memang itu adalah sebuah fakta. SBY tanpa angin, tanpa hujan langsung menuding ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan adil, katanya. Ada kemungkinan Demokrat dijegal sehingga tidak bisa mengusung AHY. Tidak lama kemudian Andi Arief membuat kontroversi lanjutan lewat video di mana dia menyebut Anies akan ditangkap. Tujuannya cuma satu, Anies ini mau dipoles agar seperti SBY yang dizalimi, agar elektabilitas naik, masyarakat terenyuh dan mendukung Anies. Polanya lama dan licik yang dipakai SBY saat nyapres pada tahun 2024 silam. Pasalnya AHY sangat tergantung Anies. Kalau Anies tak bisa nyapres, maka AHY pun tak bisa jadi cawapresnya. Dan ternyata itu memang benar. Isu KPK dipakai untuk menjegal Anies semakin santer terdengar. Apalagi majalah Tempo juga membuat opini yang membuat masyarakat semakin curiga. Tahu sendirilah ya, Tempo itu gimana sepak terjangnya. Kadang-kadang saya mikir, wajar aja Tempo pernah diberedel waktu zamannya Soeharto. Sebenarnya ini adalah salah KPK juga. Kenapa nggak dari dulu mengusut Formula E, padahal jelas-jelas ada banyak sekali dugaan penyelewengan dan kejanggalan. Di saat Anies sudah mulai lengser, baru kasusnya diusut. Jadinya masyarakat jadi tergiring opininya. Kalau dulu Anies dipanggil langsung, nggak akan sampai muncul isu liar begini. Strategi play victim ini sudah gampang ditebak siapa pelakunya. Partai yang mau anak gak becus jadi cawapres. KPK bahkan menyebut pengusutan dugaan korupsi Formula E bukan demi menjegal Anies. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan KPK bukan alat untuk menghalangi Anies maju sebagai capres. Adapun kabar penjagalan ini ramai sejak Anies diperiksa. Padahal semua itu bisa dibuktikan di pengadilan. KPK berharap isu penjagalan Anies dengan kasus Formula E tidak berlanjut. Tapi ya mau gimana lagi, kenyataannya sih isu ini liar. Apalagi ini adalah strategi politik dari kelompok sebelah. KPK kalaupun tidak sedang berpolitik akan tetap dinarasikan berpolitik. Kalau sudah bicara soal ambisi politik, peduli amat dengan moral dan etika. Orang yang sedang kebelet berkuasa kok disuruh merenung tentang moral, mana nyambung, betul? Daras ini mau dibelokkan untuk keuntungan Anies. Masyarakat lupa kalau Formula E banyak kejanggalan. Anggaran habis banyak tapi transparansinya nggak ada. Saat mau diinterpelasi, Anies malah bikin manuver mencurigakan dengan mengundang 7 fraksi parpol makan malam. Usai itu, interpelasi kompak ditolak. Kalau otaknya waras, pasti langsung curiga. Ada udang di balik rempeyek. Kelicikannya begini. Kalau tidak dipertanyakan, jelas ada bau politik. Dan sekarang kasus ini diminta agar Anies tidak dilibatkan. Yang benar aja. Jadi Ahok yang harus disalahkan. Ada bukti banyak kejanggalan dan ketika KPK mau mengusut, KPK yang disalahkan. Jokowi yang disalahkan, pemerintah lagi yang disalahkan. Anies dizalimi dan Anies yang paling benar. Ini logika yang bodoh. Anies itu mau dijadikan seperti SBY. Polanya sama. Masyarakat masih gampang dihasut dengan narasi dizalimi. Mereka gampang kasihan sekaligus tidak mau berpikir dengan logis.